Oke teman-teman, balik lagi di channel gua Rebel98. Di video kali ini kita akan membahas salah satu teknik yang mengancam keamanan password. Namanya adalah dictionary attack. Dan ini adalah materi yang masih ada kaitannya dengan password yang sudah kita bahas di video sebelumnya, beserta brute force attack-nya juga ya. Nah, dictionary attack ini adalah metode serangan keamanan password di mana akses masuk atau login didapatkan dari kata-kata frasa ya, atau dictionary. Dictionary ini bisa kita artikan sebagai kamus. Kamus yang menyimpan semua kata-kata yang mungkin salah satu dari mereka bisa kita manfaatkan untuk masuk ke akun target. Teknik ini memanfaatkan fakta ataupun analisis mendalam bahwa seseorang cenderung menggunakan password dengan kata-kata yang umum. Nah, kata-kata yang umum itu kayak gimana? Kata-kata yang umum itu, misal gua kasih contoh, ada satu akun yang dimana password untuk masuk atau loginnya itu menggunakan nasi goreng 123 ataupun kopi 123 dan lain sebagainya. Dua kata yang tadi gua sebutin itu termasuk umum ya, karena kita sehari-hari itu mengucapkannya. Nah, dari sinilah teknik dictionary attack itu muncul ya, atau dictionary attack ini bisa kita lakukan dengan memanfaatkan kata-kata yang sudah kita kumpulkan atau mungkin kita tahu, istilahnya kayak gitulah. Nah, slide kedua ini kita akan membahas cara kerja dari serangan dictionary attack. Dictionary attack ini hampir sama ya, kurang lebih kayak brute force, di mana itu dia menebak-nebak ataupun bisa juga dengan mengumpulkan word list yang ada di internet. Nah, bedanya dengan dictionary attack ini, dia itu menggunakan perangkat lunak atau software-software tertentu yang dimana di dalamnya itu terdapat kata-kata yang sudah terkumpul lah, kayak kopi 123 ataupun nasi goreng yang kayak tadi gua sebutin lah. Dia itu menggunakan perangkat lunak teman-teman. Nah, kayak gitu. Setelah hasilnya ketemu, dia akan mencoba satu persatu untuk mencoba apakah ada yang berhasil ataupun enggak ya. Dan teknik dictionary attack ini memiliki kelebihan dan kekurangannya dari segi penggunaan. Nah, dari kelebihan dulu ya kita bahas. Yang pertama itu adalah cepat. Ini sudah tidak menjadi rahasia umum ya, karena dia itu lebih efisien dari teknik brute force dan juga ada bantuan dari perangkat lunak. Yang kedua adalah efektif. Serangan ini berhasil jika pengguna menggunakan frasa umum yang bersifat lemah atau rentan lah istilahnya. Frasa umum ini yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Ini kata-kata yang mungkin kita ucapkan sehari-hari ya. Dan yang ketiga ada open source tools, dimana banyak tools yang mendukung serangan ini seperti John the Ripper dan Hashcat. Dua tools ini sudah tidak asing lagi mungkin bagi kalian yang sudah terjun di dunia ethical hacking ya, atau kalian sudah bermain-main dengan yang namanya operating system Linux. Nah, yang terakhir ini mudahnya itu di bagian keterampilan, yaitu di pengoperasiannya. Dictionary attack itu tidak memerlukan keterampilan khusus ya, hanya saja kita perlu mengatur di bagian kombinasi kata-kata yang terbaik untuk akses masuk ke akun target. Nah, kekurangan dari dictionary attack ini juga ada beberapa macam ya, cukup banyak, yaitu tidak efektif. Tidak efektif ini bersifat gagal atau tidak berhasil jika pengguna menggunakan password yang rumit. Password yang rumit itu tidak ada di daftar kamus ya. Kemudian bisa juga
dia itu menerapkan sistem keamanan modern yang sifatnya susah ditembus. Nah, yang nomor 2 itu rentan. Rentan gagal jika pengguna menerapkan metode enkripsi password. Enkripsi password itu ada beberapa macam juga. Yang pertama adalah salting, tapi bukan salting ketika kalian melihat cewek-cewek, bukan. Yaitu menambahkan data-data acak sebelum password itu dikonversi menjadi bentuk-bentuk yang rumit. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan ada juga teknik yang bernama hashing ya, yaitu mengubah password menjadi bentuk yang tersamarkan, hampir sama dengan yang tadi, cuma mungkin beda tipis lah. Nomor 3, efektivitas bergantung pada kualitas dictionary atau kamus frasa. Ini lagi-lagi bergantung pada softwarenya ya, karena dictionary attack itu pakai software atau perangkat lunak. Nah, yang terakhir, mudah dideteksi. Serangan ini sering kali dapat dikenali dan dicegah oleh sistem keamanan modern. Sistem keamanan modern itu kayak apa? Yang pertama itu adalah IDS atau Intrusion Detection System, ada IPS, bukan ilmu pengetahuan sosial, tapi Intrusion Prevention System, dan yang lainnya mungkin kalian bisa cari tahu ya, di internet itu banyak seperti apa. Dan kita masuk di bagian perangkat lunak atau software yang bisa kita gunakan untuk teknik dictionary attack ini. Yang pertama ada John the Ripper. Ini lagi-lagi kalian sudah tahu ya, karena banyak dari kalian sudah terjun di dunia ethical hacking, yaitu alat populer untuk memecahkan password yang mendukung berbagai format dan algoritma hashing. Yang kedua ada Hashcat, pemecahan password berbasis GPU. Ada Hydra untuk brute force di protokol jaringan FTP dan HTTP. Ini masuk ada kaitannya dengan port ya. Dan yang ketiga Dapcap, bukan tutup botol ya, tapi pembuat daftar kata sandi yang disesuaikan berdasarkan informasi pengguna, yaitu data dirinya lah, misalnya kombinasi nama, alamat, dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke bagian terakhir atau penutup dari presentasi kita kali ini, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Dictionary attack itu mengandalkan frasa dalam kamus ya. Lagi-lagi dia itu mengandalkan kamus dan perangkat lunak tentunya yang cukup memadai. Nah, selain itu teknik ini juga memiliki kekurangan ya di dalamnya, seperti jika pengguna menerapkan beberapa sistem keamanan modern, ataupun jika kata-kata yang tidak sesuai di dalam kamus ya. Itu bisa jadi kelemahan dari teknik ini. Ada juga ya yang lain itu kayak mudah terdeteksi jika ada aktivitas login yang mencurigakan. Ini kayak misalnya kalian login ke Google menggunakan perangkat lain, misalnya PC atau tablet, dan di email kalian ada notifikasi keamanan ya, mungkin kayak gitulah mekanismenya, terdeteksi. Tapi ini berhasil lah. Beda lagi kalau tidak berhasil, ini mungkin akan menjadi peringatan yang cukup berbahaya. Di balik itu semua, dictionary attack ini tidak memerlukan keterampilan ya, keterampilan khusus dalam pelaksanaannya. Tidak seperti brute force yang harus berpikir mengacak-acak kata untuk menemukan yang sesuai. Ini ya salah satu kelebihan dari dictionary attack kayak gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat gua sampaikan di video kali ini. Kalau ada kurang lebihnya gua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang gua sampaikan ini dapat berguna buat kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.